Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya Tuhan, hanya Yesus, hanya Kau Bapa, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau, tiada yang lain, tiada yang lain yang ku andalkan, yang ku andalkan. Kami Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih. Yesus, Kau yang ku andalkan Bapa, benar Tuhan, kami mau selalu setia Bapa. Benar Tuhan, hanya Kau Bapa, Yesus. Benar Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Karena sekali Yesus selamanya Yesus, Kau Allah yang setia, Kau yang tak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun. Kami mau siap Tuhan melayani Kau, kami mau menyembah Kau lebih lagi, kami mau meninggikan Kau lebih lagi Yesus. Layakan setiap kami Bapa, pakai setiap kami Tuhan. Thank you Yesus, kami mau menyembah-Mu. Sebab Kau ada di sini, Kau hadir di sini Tuhan, hadir mengurapi kami. Thank you Lord. Thank you God. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau siap untuk memuji Engkau Tuhan, untuk meninggikan Engkau Bapa. Berikan kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh Bapa, karena Kau Allah yang layak Tuhan dipuji dan disembah. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita saudara? Hari ini kita mau bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Sebelumnya coba tos kanan kirinya, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita mau diberi kuasa dari Tuhan untuk melawan segala musuh yang
ada di bumi maupun di surga. Haleluya. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia. Yes. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Ayo saudara, kita mau diberi kuasa untuk jadi pemenang. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Semua tangannya di atas, kita katakan Yesus dahsyat. Ayo katakan sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ayo jemaat Tuhan katakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Coba berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat lebih lagi pujian kita. Besar kuasa-Mu. Amin. One, two, three, go! Ayo kita katakan sama-sama. Ajaiblah perbuatan
saudara katakan, berjalan, berjalan bersamamu. Ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Yes. Yesus, Kau segalanya bagi setiap kami. Haleluya. Katakan, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil. Katakan lebih lagi saudara, firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau selamanya, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Ada sukacita saudara? Sudah panas? Sudah berkeringat? Mau lebih lagi? Silakan duduk. Saya persilakan jemaat kasih Tuhan, silakan duduk. Shalom jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung ke dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Kelas Grow pelajaran ke-6 akan diadakan pada hari ini sehabis ibadah, pukul 11 siang bertempat di gereja. Doa syafaat hari Kamis tanggal 25 September pukul 7.30 malam bertempat di gereja, mengundang seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk hadir bersama. Doa pagi akan diadakan pada tanggal 27 September via Zoom pukul 5 pagi. Mari seluruh jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan untuk bergabung bersama. Ibadah IFGF Wamen pada hari Sabtu tanggal 27 September pukul 4 sore di gereja, mengundang semua wanita Kristus untuk dapat hadir bersama. Ibadah Next Gen, TWNC dan Yang Pro pada tanggal 27 September, pukul 5 sore bertempat di gereja. Mari generasi muda bangkit untuk melayani Tuhan dan bertumbuh di dalam Kristus. Ibadah IFGF Kids, setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang sekolah minggu lantai 3 gedung gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih tim multimedia untuk pengumumannya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan dan sebentar juga kita akan doa syafaat, kita kasih hati kita lebih lagi hanya untuk menyembah Yesus. Hanya Yesus yang kita andalkan, tiada yang lain. Haleluya. Yes. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh
syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang baik, dan Roh Kudus yang lembut, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati Bapa, untuk memohon Bapa, kiranya Bapa Engkau mendengarkan setiap doa kami. Engkau mengabulkannya tepat pada waktu-Mu, bukan waktu kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Bapa, kami memohon setiap jemaat-Mu yang berduka Engkau hiburkan, yang terbelenggu Engkau lepaskan, yang sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan, biar Engkau berikan harapan yang baru di setiap mereka Bapa. Pada saat ini kami terkhusus mengangkat doa kami Tuhan, buat saudara kami yang beberapa hari ini Engkau telah memanggilnya Tuhan, Pak Margiot Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan Bapa, baik itu Eda kami Bapa, Mama Nauli Bapa, Opung Boru Nauli Tuhan, Eda kami Tuhan, Ibu Nestika Tuhan, bahkan saudara, bahkan keluarga besar mereka Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berikan penghiburan sejati-Mu kepada mereka Tuhan. Engkau gantikan duka cita mereka Tuhan menjadi sukacita besar di hadapan-Mu Tuhan. Kau pakai keluarga ini lebih lagi Bapa, biarlah melalui peristiwa ini Tuhan, mereka semakin Tuhan, semakin Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semakin sehati, semakin bersatu Bapa, membawa keluarga mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak mereka Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau, untuk lebih melayani Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapa, menjadi jawaban atas doa-doa keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang pada saat ini dalam sakit penyakit, bahkan dalam penyembuhan Bapa, habis operasi Bapa, habis penyembuhan penyakit Bapa, dimanapun saudara dan saudari kami ini berada Tuhan. Baik itu Pak Haryanto, baik itu anak kami Willy Hiskia Tuhan, baik itu Pak Cecep, baik itu Pak Charles, Pak Heri, Pak Handoko, Kakak Iren yang kami cintai Bapa. Mungkin satu persatu tidak dapat kami sebut Bapa. Engkau menjadi penyembuh atas mereka Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapa, menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, kesembuhan sejati terjadi atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau membukakan lowongan pekerjaan Tuhan. Engkau bukakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka Bapa, bahkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar melalui pekerjaan ini juga Bapa, nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu bersuka cita senantiasa Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami juga yang membutuhkan keturunan, yang merindukan keturunan hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa menjadi jawaban dengan cara-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak tahu Bapa dengan cara apa Engkau menyediakan anak ini di hadapan mereka Tuhan. Tapi Engkau yang bekerja, Engkau yang turun di tengah-tengah mereka, menjadi jawaban atas doa-doa untuk kehadiran seorang keturunan di tengah-tengah mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin pada saat ini Bapa perekonomian kami tidak baik-baik saja Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau memulihkan perekonomian dimanapun jemaat-Mu berada. Engkau tambahkan rezeki-rezeki setiap jemaat-Mu Tuhan, yang memohon, yang mengandalkan Engkau di setiap hidup mereka Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat hubungan mungkin yang pada saat ini retak Tuhan, baik itu hubungan suami istri Bapa, hubungan anak dan orang tua Tuhan. Pemulihan terjadi buat jemaat-Mu. Kami juga percaya Bapa, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami tercinta Tuhan, generasi penerus kami dari kecil, dari bayi Tuhan, bahkan TK, SD, SMP, SMA, bahkan masa perkuliahan, bahkan yang bekerja Tuhan, yang jauh, bahkan yang dekat dengan kami Tuhan. Engkau yang melindungi anak-anak kami dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memenuhi kebutuhan mereka Tuhan.
Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau memberikan Bapa hikmat kebijaksanaan turun atas anak-anak kami Tuhan. Untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan benar Tuhan. Engkau menjadi panutan buat mereka Tuhan. Menjadikan anak-anak kami menjadi anak terang Tuhan. Yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Mungkin banyak cobaan yang mereka hadapi Tuhan. Banyak godaan di sekeliling mereka. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak kuasanya Bapa. Baik itu Bapa, judi online Bapa, game online Bapa, seks bebas, LGBT Tuhan. Bahkan semua Tuhan, bahkan narkoba, kami tolak kuasanya buat anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau yang proteksi anak-anak kami dimanapun berada Tuhan. Karena kami tahu sebagai orang tua kami terbatas Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan. Untuk melindungi, mengajari, membawa anak kami, membimbing anak kami lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Angkat terus anak kami Bapa menjadi anak-anak seturut kehendak-Mu. Yang melayani mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka Tuhan berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan, berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdiri buat bangsa Indonesia Tuhan. Perlindungan-Mu terjadi buat bangsa Indonesia. Pemulihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Urapi Bapa, setiap Bapa pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, menteri kami, DPR, MPR semua Tuhan yang mempunyai Bapa jabatan Tuhan atau kuasa Bapa. Engkau yang berkuasa atas mereka, turunlah hikmat kebijaksanaan atas beliau Bapa, agar mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan, membawa Indonesia Bapa lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pemulihan juga terjadi buat kota kami Tuhan, kota Batam yang kami cintai, di mana kami juga mencari nafkah di sini Tuhan. Pemulihan terjadi Bapa, bahkan gubernur kami, wali kota kami, Engkau pakai, berikan mereka roh hikmat untuk bekerja, melakukan segala kewajiban mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau kiranya mengirimkan pada investor-investor Bapa dari luar dan dalam negeri Tuhan, untuk menanamkan modalnya di Batam Tuhan, untuk membuka lowongan pekerjaan yang seluas-luasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan, bahkan tangan-tangan yang belum dapat memberikan. Engkau mengembalikan Bapa, berlipat kali ganda Tuhan. Engkau mengembalikan rezeki Bapa yang berlimpah buat jemaat-Mu Tuhan. Engkau pakai persembahan kami ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Bahkan Engkau pakai persembahan ini Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa untuk semuanya Tuhan. Kami memohon kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan dan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap dalam hadiratnya saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan-Mu di dalam-Mu. Lebih lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, ku percaya
saudara, resapi lagu ini. Mungkin ini lagunya kata-katanya dan maknanya itu bisa kita resapi. Hanya Tuhan yang kita andalkan dalam dunia ini. Siapa yang dapat menggugah hati kita? Siapa yang dapat menolong kita selain Yesus? Ayo saudara, kita angkat ulang pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, tiada yang lain melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Lebih lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang kami andalkan. Yesus, siapapun juga kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu dari pikiranku, jalan-Mu atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat Yesus, hikmat-Mu dari pikiranku, jalan-Mu atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus. Sekali lagi kita katakan, hikmat-Mu, hikmat-Mu di pikiranku, jalan-Mu atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang sungguh mulia. Amin. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kami andalkan, melebihi siapapun juga.
kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan kami terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Apapun musim yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dengan kesulitan yang sedang kami hadapi, kelihatannya jalan buntu, ada harapan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun tekanan yang sedang terjadi bagi keluarga kami, anak-anak kami, bahkan diri kami sendiri, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghadap kepada Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Kalau tempat perlindungan kami ya Tuhan, kami pulang dari tempat ini membawa sukacita yang daripada Engkau, membawa pengharapan yang baru. Hidup kami semakin lebih lagi Tuhan bawa untuk mengalami janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami hadir pagi hari ini Tuhan. Biar hati kami menjadi hati yang mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Kau hadir bagi setiap kami. Percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari kita boleh sungguh-sungguh memberikan waktu kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita pulang dari tempat ini tidak sama seperti kita datang. Kita membawa sesuatu yang baru. Yang Tuhan boleh membawa kita untuk menjalani kehidupan kita lebih lagi, lebih semangat lagi. Ada roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami. Bahkan hamba-Mu akan menyampaikan penang firman-Mu. Kau hadir bagi setiap kami. Mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ambil alih waktu-waktu ini. Ambil alih ruangan ini. Bahkan setiap kami. Engkau jamah, Engkau berkati setiap kami. Apapun keadaan kami, Kau mau katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami mau terus menyukakan hati-Mu. Lewat pujian kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tos kiri kanan dulu. Amin, lebih dari 3 orang. Pastikan lebih dari 3 orang. Haleluya. Selamat pagi. Waktu kita sama ya. Selamat pagi. Oke ya, semangat. Saya juga tambah semangat. Saya bersyukur boleh hari ini boleh dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bukan lebih baik dari Bapak Ibu di tempat ini ya. Saya hanya belajar melakukan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Ya. Saya percaya banyak pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidak membiarkan kita sendiri. Ya. Katakan pada kiri kananmu, engkau tidak pernah sendiri. Ya. Ada Tuhan, ada teman-teman seiman yang boleh mendukung, ya, memberikan doa, ya, kata-kata semangat. Ya, saya percaya gereja ini menjadi gereja keluarga bagi banyak orang, ya, bukan menjadi gereja yang semuanya adalah orang-orang yang sempurna, amin. Kita punya kekurangan masing-masing, saudara. Untuk itu kita boleh sama-sama untuk terus diberkati, saling ya melengkapi dalam Tuhan, amin. Bulan ini ya temanya cukup berat ya, When Under Pressure ya, di bulan September ya. Bulan ini kita akan belajar tentang ini, When Under Pressure. Saya percaya, saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami tekanan apa dalam hidupmu. Ya, banyak tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, baik ekonomi, kesehatan, apapun ya. Ternyata kita pikir bahwa tekanan itu terjadi hanya untuk orang-orang tua aja. Ternyata anak-anak juga alami tekanan, saudara. Nggak pilih-pilih, saudara sarang. Ya, bahkan kita lihat ya anak-anak ya di tempat sekolahnya itu juga kalau kita
selidiki hari-hari ini banyak anak-anak sekolah yang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Jadi tekanan itu terjadi bagi siapapun, ya, apapun usianya, dimanapun, gak bisa ya kita hindarkan ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari kisah seorang Daud, ya. Kalau firman Tuhan yang kemarin juga disampaikan Pastor Hasudungan, ya. Saya percaya ketika kita mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, ya, kadang-kadang ada satu titik di mana sepertinya nggak ada harapan. Saya juga pernah ngalamin, saudara. Kayaknya nggak ada, udah jalan buntu, kemana lagi nggak tahu, ya. Kadang-kadang ada satu titik kita juga ngalamin itu, saudara, dalam kehidupan. Saya juga ngalamin, saudara. Di situ kita sadar bahwa dalam kelemahanku lah kuasamu sempurna. Amin. Kadang-kadang kita harus letakkan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Amin. Daud, ya, belum menjadi raja, saudara. Ya, masih muda, ya, dari ukuran usia dia diurapi masih dalam usia remaja, saudara. Belum cukup banyak pengalaman dalam memimpin, membawa orang lain, saudara. Tapi kita akan belajar pagi hari ini dari seorang yang namanya Daud, ya, bagaimana ya dia mengalami pressure yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa, ya, nyawanya terancam, saudara, ya. Siapa di tempat ini yang kalau sudah terancam hidupnya masih bisa tidur nyenyak, saudara? Nggak ada. Pasti saudara akan berpikir bagaimana saudara untuk selamat, betul nggak? Ya, ada orang yang udah mencari saudara untuk membunuh saudara, nggak ada yang mau nantangin, saudara. Apalagi yang ngejar itu orang raja, seorang raja, saudara, punya kuasa, ya. Nggak ada orang yang mau nantangin, ya. Pasti akan cari selamat. Mari pagi hari ini ada beberapa poin yang akan kita sama-sama belajar, ya, dari masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Hari ini saya kurang begitu fit, ya, karena mata saya belum begitu jelas melihat, karena udah beberapa hari yang lalu ada masalah di mata saya, ya, nular dari anak saya. Jadi kemarin udah rencana gimana ya mau melayani Tuhan. Ini lihat handphone aja mau nyiapin firman Tuhan udah keluar air mata gitu ya. Tapi puji Tuhan walaupun belum begitu fit, saya percaya ya Tuhan mampukan saya boleh nyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, ya. Saya percaya setiap kita, ya, apapun kondisi kehidupan kita akan nanti sama-sama belajar bagaimana Daud dalam kondisi yang sebenarnya dalam punya masalah besar, dia bisa melayani orang yang punya masalah, ya. Mari kita sama-sama baca, ya, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ya, garis bawahi keluarganya. Ya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ya. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Jadi yang ikut dia itu orang punya masalah. Setiap orang-orang yang sakit hati, ya, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku, ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ya, garis bawahi yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat yang keempat, lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang kelima, tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya, dari firman Tuhan gak panjang yang boleh kita sama-sama pelajari hari ini. Ada 3 poin yang akan kita sama-sama pelajari. Ya, dalam situasi, ya,
tekanan yang begitu luar biasa yang dialami seorang Daud, ya. Ya, ada beberapa poin yang akan kita belajar bagaimana tekanan itu adalah proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Daud ya adalah dilatih bagaimana dia untuk bersikap ketika terjadi masalah terjadi dalam kehidupannya. Ya, sesuatu yang dijanjikan itu belum terjadi, ya sudah dinubuatin, ya sudah diurapi bakal dia akan menjadi raja. Ini masalahnya bukannya menuju ke sana, mempersiapkan ke sana, malah dia jadi buronan, saudara. Ya, dikejar ke sana ke sini. Satu poin yang pertama akan kita sama-sama belajar, ya, judul khotbah hari ini adalah dalam masa tersulit. Ya, saya percaya ada masa-masa sulit yang terus, ya, mungkin kita alami dalam kehidupan kita, mungkin sudah kita lewati dalam kehidupan kita. Ya, judul khotbah hari ini adalah dalam masa tersulit. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah poin yang pertama. Jangan sendiri, saudara. Don't be alone. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan sendiri. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Poin apa yang kita pelajari dari sini? Ketika tekanan terjadi dalam kehidupan kita, pastikan bahwa keluarga kita adalah orang-orang yang mendukung kita ketika dalam mengalami masalah. Atau anak-anak kita dalam tekanan, ya, pastikan bahwa kita adalah keluarga yang selalu memberikan support, saudara. Ini penting sekali, saudara. Ya, keluarganya hadir. Mereka tahu bahwa, ya, adiknya Daud, ya, mama papanya lihat anaknya ini dikejar-kejar, hidupnya terancam. Ya, bayangin orang yang nggak tahu kemana perginya, masih muda, saudara. Tapi keluarganya, ya, hadir, ya, memberikan dukungan. Ya, masalahnya bukan langsung selesai, saudara, ketika ada dukungan. Tetapi poin penting dalam kehidupan kita, ya saudara, kehadiran orang di sekitar kita itu memberikan, ya, kekuatan, saudara. Amin. Makanya penting sekali Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah keluarga, ya, pastikan anak-anak kita itu, ya, kita dijadikan adalah orang yang ketika dia punya masalah, dia mencari orang tuanya, saudara. Jadikan teman, saudara. Saya juga berusaha anak saya ketika ada masalah di sekolah, dia bisa share, bisa cerita, saudara. Ya, mari saudara berikan, saudara, prioritas utama dalam kehidupan kita adalah keluarga kita, saudara. Ini support yang paling penting, itu yang dialami oleh Daud. Ya, keluarganya nggak membiarkan Daud sendiri. Ada orang-orang yang keluarganya yang selalu peduli sama dia, yang care sama dia. Ya, dalam firman Tuhan Pengkhotbah 4 ayat 9-10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Sering sekali, saudara, orang ngambil keputusan yang salah ketika tekanan terjadi. Karena dia nggak mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupannya. Ya, dia merasa, aku bisa melakukan sendiri. Ya, itu yang terjadi. Ya, makanya sebenarnya pressure yang lebih berat sebenarnya yang terjadi bukannya kepada Daud, saudara, tetapi Saul. Kenapa, saudara? Karena iri hati itu menjadi tekanan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Sehingga menjadi pribadi yang buas, saudara. Yang keirian hati itu menjadi tekanan dalam kehidupan Saul. Sehingga dia gak pingin orang lain lebih daripada dia, saudara. Gak mengizinkan orang lain lebih daripada dia. Dia ingin berkuasa daripada yang lain, saudara. Sehingga apa? Dia melakukan hal-hal yang di luar jalan Tuhan. Kadang-kadang, ya, pressure itu terjadi, ya, bukan gara-gara, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi memang. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang buat, saudara. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Ya, kita baca di dalam sebelum firman Tuhan, ayat-ayat sebelumnya,
Saul itu awal-awalnya ada orang yang setia, saudara. Tapi dalam perjalanannya, ya kemenangan demi kemenangan terjadi sehingga dia lupa ya untuk terus taat kepada Tuhan. Ya, hatinya dikuasai untuk menguasai hal-hal yang lain di dunia. Ya, sehingga apa, saudara? Sehingga ya kata firman Tuhan, roh Tuhan itu pergi dari kehidupannya. Ya, karena ketidaktaatannya. Sehingga apa, saudara? Hidupnya dipenuhi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga dia melakukan hal-hal di luar di jalannya Tuhan. Ya, dia nggak memikirkan lagi ya konsekuensinya apa. Pokoknya segala sesuatunya harus ya apa yang dia inginkan harus tercapai, saudara. Sehingga banyak orang orang Israel mulai meninggalkan dia karena udah nggak jelas arah tujuannya. Karena apa, saudara? Karena dia membiarkan tekanan itu terjadi. Dia sendiri nggak mengizinkan orang lain hadir dalam kehidupannya. Awal-awalnya ketika dia ada masalah, saudara, Daud ini menjadi penghibur. Ya, dia main kecapi, ya. Dia menjadi seorang yang ya ada Daud. Tapi ketika dia lihat bahwa Daud ini akan menggantikan dia, mulai, saudara, iri hati, saudara. Ya, jadi tekanan ini bukan cuma berbicara tentang Daud, tetapi Saul juga tekanannya luar biasa, saudara. Tekanan yang dia izinkan terjadi dalam kehidupannya, saudara. Karena perbuatannya, ya, karena kesalahannya, saudara. Sehingga dia menjadi orang yang buas. Sehingga Daud lari ke sana ke sini, ya. Bukan sebuah ancaman, saudara, terbukti, saudara. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa orang yang menolong Daud untuk melarikan diri, imam-imam, ya, dipenggal, saudara. Ada 80 orang yang tewas, saudara, yang mati. Gara-gara mereka membantu untuk Daud melarikan diri. Ya, konsekuensi dari orang yang awalnya loyal kepada Saul, loyal kepada Daud. Ya. Percaya, saudara, bahwa hidup kita ini akan terus ya berjalan, ada orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Makanya penting sekali untuk kita berada di komunitas ya, care group. Amin. Saya bilang bukan care group itu bukan orang-orang yang sempurna, saudara. Banyak ya ketika kita share satu sama lain. Ya cerita, saya kira masalah saya lebih besar. Ya kadang-kadang saya juga dulu waktu di Muka Kuning gitu. Kesaksian saya pikir masalah saya lebih besar daripada mereka. Tapi ternyata ketika mereka kesaksian itu menguatkan saya. Dan hari ini juga Daud begitu, saudara. Ya, poin yang berikutnya kita akan sama-sama belajar. Ya nggak lama-lama. Yang poin kedua adalah jangan egois, saudara. Katakan kiri kananmu jangan egois. Kadang-kadang kan begitu, saudara. Aku punya masalah, ngapain ngurus orang gitu ya. Kalau Daud juga bisa seperti itu, saudara. Ya, jadi dalam firman Tuhan sebelumnya, nanti Bapak Ibu mungkin pernah baca, ya dari minggu kemarin, bulan lalu udah belajar firman Tuhan ini, kitab Samuel. Dikatakan bahwa orang yang mengikut Daud itu lebih banyak daripada yang mengikut Saul. Saul pengikutnya itu ribuan, tapi mengikut Daud itu berlaksa-laksa. Ya, saudara pikir yang datang mengikut dia itu adalah orang yang dipersenjatai. Ya, pinginnya kan kalau orang datang itu justru ketika kita dalam tekanan ya membantu kita lah gitu ya. Ini yang datang itu justru orang yang punya masalah. Orang justru lari-lari karena dop klauter ya, ditagih utang ya dikatakan firman Tuhan. Kemudian apa? Orang yang sakit hati. Bayangin kalau orang sakit hati ngeluh aja kerjanya. Bayangin dia datang, kalau pikir-pikir ini datang, aku punya masalah ini datang bikin masalah lagi nih. Sungguh-sungguh orang sakit hati kan biasanya gitu, keluar kata-katanya panjang lebar gitu ya. Kadang-kadang telinga kita udah panas dengar gitu ya. Gimana cara ngeremnya? Biasanya orang sakit hati begitu ya. Keluar kata-katanya. Yang biasanya satu hari 3.000 kata, ini jadi 10.000 kata. Ya, jangan sampai ya. Kalau sakit hati ya. Ini ya poin yang kedua adalah jangan egois ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran ya. Jadi orang-orang sukar, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati,
maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia dan kira-kira 400 orang. Bayangin yang dijanjikan raja menjadi pemimpin orang-orang yang punya masalah, saudara. Ya, sering sekali kita bilang, oh nantilah. Ya, kadang-kadang kita pikir, oh nantilah kita peduli sama orang. Ya udah, tutup aja pintu gitu ya. Sedikit izin membagikan ya Pastor Adi. Ya Pastor Adi kemarin melayani orang yang berduka ya, keluarga Pak Margiot. Tahu nggak saudara, Pastor Adi juga sedang dalam keadaan keduka saudara. Ya pamannya dipanggil Tuhan. Bayangin Pastor Adi bisa aja menyangka udah saya lagi berduka gitu ya. Bisa aja saudara. Ya. Justru dia perlu penghiburan, tapi bagaimana saya melihat Pastor Adi ya tetap melayani ya. Dalam kedukaannya dia bisa menghibur orang yang lagi berduka. Bayangin seorang Daud juga seperti itu saudara. Ya dia nggak egois, nggak memikirkan masalahnya aja saudara. Tapi dia peduli pada orang lain. Saya percaya itu dimulai dari keluarga saudara. Ya sering sekali ya orang-orang memiliki karakter yang baik, yang peduli sama orang itu dimulai dari keluarga, mulai dari rumah saudara. Kalau ini sudah dipupuk dari rumah kita saudara, saya percaya anak-anak kita juga seperti itu saudara. Amin. Orang-orang yang peduli saudara. Orang-orang gak menutup hati pada orang-orang yang susah saudara. Ini perlu kita mulai dari keluarga. Saya percaya Daud juga ngalamin ya. Ya keluarganya, bapaknya menjadi teladan buat anak-anaknya. Ya, sehingga anak-anaknya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Termasuk Daud orang yang setia, orang yang taat, orang yang rendah hati. Ya, dia mau ya peduli pada orang lain, orang-orang yang bermasalah. Dari situ dia belajar bagaimana dia memimpin dari kelompok kecil kepada kelompok yang besar. Amin. Sering sekali masalah terjadi dalam kehidupan kita mengajar kita saudara untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi saudara. Tekanan itu nggak tiba-tiba langsung besar saudara. Saya percaya tekanan itu dimulai dari hal kecil saudara. Ya, di tempat saya kerja sekarang ini lagi pre-com saudara. Presornya ya ditekan ya pipingnya ya. Itu presornya itu nggak tiba-tiba dikasih 40 bar saudara. Dimulai dari yang kecil. Kalau dari yang kecil aja masih jebol, ya diulang lagi. Dicek lagi, dihidrotes lagi saudara. Makanya penting sekali saudara, ya. Pressure besar terjadi itu dimulai dari hal-hal kecil saudara. Ya, nggak ada yang tiba-tiba wow langsung tiba-tiba gitu, enggak. Ya, dimulai dari hal-hal kecil, ya, yang diizinkan terjadi. Ya, kembali lagi apa yang kita lakukan ketika pressure itu? Apakah kita berdiam diri, yang nggak ngelakukan apa-apa? Ya, nggak akan bisa saudara. Ya. Tekanan itu bermacam-macam. Saya nggak bisa jabarkan satu persatu. Tapi sering kali tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita itu menghambat kita untuk mau tetap percaya kepada Tuhan apa enggak. Berharap sama Tuhan apa enggak. Ya, dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, kayak kelihatannya gaji bulan depan itu enggak cukup untuk bayar. Tapi kita percaya enggak ada jalan keluar? Ya, kita percaya enggak kita sanggup melewatinya? Saya percaya setiap kita pernah melewati, oh ternyata lewat juga. Saya juga gitu dulu waktu kuliah, kayaknya enggak sanggup biayanya gitu, kerja sambil kuliah punya keluarga juga yang perlu dibiayai. Ternyata lewat juga. Saya percaya karena kita mau berjalan, saudara. Amin. Kita enggak mau lari meninggalkan itu, ya. Kita mau menjalaninya, kita percaya ya bahwa hidup kita ada di dalam peliharaan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Kuncinya ya, jangan hanya memikirkan masalahmu, ya, masalahmu aja. Kita juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Daud diuji Tuhan. Saya percaya proses yang izinkan terjadi sedang menguji iman kita, saudara. Sehingga Daud ini menjadi raja yang berkualitas. Amin. Bayangin Saul itu dipilih oleh rakyatnya, tapi berkhianat sama rakyatnya.
Ya. Ini Daud bukan orang, dia orang biasa saudara. Ya. Secara fisik gak masuk kategori saudara. Kalau masuk militer kan biasanya gitu. Ukuran saya itu pernah ikut tes. Ya ikut tes angkatan laut, gak jebol gara-gara ada preses di sebelah kiri. Ya. Diukur itu yang paling pertama itu adalah tinggi badan saudara. Gak memenuhi syarat udah, yang lainnya itu udah perlu dicek lagi. Ya kan? Kalau dilihat dari memenuhi syarat, Daud ini jauh sebenarnya saudara. Tapi dia ya orang yang mau taat. Ya, orang yang menghormati orang tua. Ya. Makanya perjalanannya beruntung saudara. Ya selalu ada jalan keluar. Orang yang tenang, orang yang bisa menghadapi ya tekanan dari masalah ini saudara. Ya, gak mudah saudara untuk lari ke Gua Andulam saudara. Ya, di pegunungan yang bukit-bukit saudara, kalau bisa dilihat di YouTube itu saya suka lihat orang-orang yang orang-orang Iran, ya orang-orang Iran itu suka berpindah-pindah. Saya lupa nama istilahnya, ya. Mereka itu berpindah-pindah itu sebagian besar mereka itu jatuh mati ya karena mereka pakai alas kaki enggak seperti sekarang pakai sepatu hiking gitu ya, sepatu gunung gitu ya, bisa yang keram batu gitu ya, bisa pakai tali gitu ya, enggak ada sewaktu zaman dulu saudara. Ya, mereka, saya percaya orang yang dalam ketakutan saudara, jalannya enggak sama seperti orang enggak ada beban saudara. Ya enggak ada masalah, pasti ketakutannya bergetar kakinya. Saudara pernah ketakutan ya, aduh gimana gitu ya, aduh gimana. Ya, pasti jalannya enggak stabil, tapi saya percaya ya ketika dia melarikan diri, ya bersembunyi, ya di negeri musuhnya saudara, di tanah musuhnya. Gak ada pilihan lain saudara. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa sampai dia berpura-pura gila saudara. Bayangin hikmat mana yang dia peroleh kalau bukan dari Tuhan saudara. Ya, sampai berpikir kalau hari-hari ini kan orang kena tangkap korupsi pura-pura sakit ya kan. Betul ya. Tiba-tiba kemarin enak dia ketawa-ketawa kan. Tiba-tiba waktu kena tangkap gitu ya. Tiba-tiba wah masuk rumah sakit. Ya hari-hari kan gitu ya. Memimpin bangsa kita ya. Yang kena tangkap karena korupsi gitu ya. Ya bajunya mahal tuh. Baju orange ya. Apalagi sekarang korupsinya luar biasa. Ya bukan miliaran lagi saudara. Triliun ya. Bisa bangun pembangkit yang cukup besar, bisa menerangi pulau-pulau yang gak ada pembangkit saudara ya. Ya tempat Jambi itu hanya cuma butuh 2 triliun bisa bangun 2 pembangkit saudara. 2 pembangkit 70 mega. Bayangin bisa menerangin suatu kota saudara. Ya. Kalau Batam Kepri itu udah hampir 700 megawatt saudara. Makanya kota Batam itu cukup pesat majunya. Amin. Karena ada orang-orang yang berdoa buat kota ini. Amin, tepuk tangan dulu dong. Ya, kita harus bangga dari kota ini. Saya besar di Riau, saudara. Riau itu jauh lebih dulu kota provinsinya jadi. Dulu Kepri itu, belum Kepri, masih masuk Riau, saudara. Itu tanahnya, di bawahnya itu minyak, saudara. Kaya, saudara. Ya, saya besarnya di sana. Sampai sekarang, saudara, pembangunannya nggak ada yang signifikan, saudara. Saudara bersyukur berada di kota Batam. Pembangunannya begitu pesat. Banyak orang-orang datang ke sini, ya. Walaupun masih ada kekurangan, saya percaya ada pembangunannya, saudara. Ada proses. Di sana itu nggak ada proses apa-apa, saudara. Ya. Kaya, tapi penduduknya, aduh ampun deh. Karena pemimpin bangsanya, pemimpin kotanya nggak jelas. Ya. Saudara bersyukur ada di Kepri, saudara, kota Batam. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang boleh berdampak buat kota ini. Amin. Amin. Mari kau hadir di gereja ini menjadi dampak. Amin. Kau hadir di care group menjadi berkat bagi orang lain. Share kehidupanmu di care group. Ya, dari kelompok-kelompok kecil, saudara. Engkau akan menjadi kesaksian bagi kelompok-kelompok yang besar. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia memimpin, dia menjadi raja yang luar biasa. Belum terjadi, soalnya menunggu lama lagi, saudara. Sampai umurnya 30 tahun, bayangin. Ya, dia diurapi itu di umur 17-an, 16-an tahun. Ya, bayangin janjinya menunggu lagi, saudara. Ya, itu pun belum dipastikan, oh umur 30 nggak ada gitu, saudara. Ya, belum pasti.
Tapi dia percaya dengan setia melakukannya dengan takut dengan Tuhan. Ya, kita juga begitu saudara. Sepertinya promosi belum terjadi dalam kehidupan. Mari layani Tuhan. Jangan tunggu dulu, tunggu dulu deh aku posisiku bagus. Ini lagi mantap-mantapnya posisiku gitu ya. Nanti dulu seriusnya, ya kalau ada dikasih waktu. Kalau nggak kasih waktu lagi saudara enggak. Mumpung lagi sehat saudara. Ya Pastor Adi, mumpung lagi sehat. Mari layani Tuhan. Ya, nggak mesti harus di mimbar ini saudara. Saya juga terus belajar. Banyak hal yang harus terus saya pelajari. Ya, nggak mesti harus di mimbar, tapi banyak hal yang bisa lakukan. Ya terutama dari sel-sel grup kita, dari care group. Ya, mari anak-anak muda jangan lewatkan masa mudamu dengan begitu aja, begitu Dika nggak ngelakukan apa-apa waktu muda. Saya sudah ngelakukan saudara. Saya sudah melayani kemana-mana gitu ya. Teman-teman, saya punya teman yang solid pada waktu itu ya. Jadi jangan sia-siakan. Amin. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Katakan kiri kanan. Kamu jangan pikirin dirimu sendiri aja lah ya. Mulailah ya. Datang care group ya. Ya. Saya percaya FGF ya mengalami pertumbuhan yang luar biasa di beberapa kota karena care group yang luar biasa. Ya. Saya percaya gereja ini akan semakin Tuhan pakai ketika kita berada di kelompok-kelompok kecil, saudara. Gak mungkin bisa besar, saudara. Dalam hal kecil aja kita gak mau, saudara. Gak mungkin. Makanya kita perlu hadir di kelompok-kelompok kecil. Makanya kata firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Saya juga terus belajar untuk, ya saya udah bolak-balik belajar kelas grow. Ya, sepertinya, ya apalagi kalau udah berumah tangga, belajar lagi gitu ya. Ya, apalagi saya juga hari-hari training aja gitu ya. Hari-hari training, ya sertifikasi gitu ya. Semuanya tujuannya untuk kita saudara. Ya bukan untuk orang lain saudara, bukan untuk gereja ini, untuk kita. Ya, sehingga kita cakap untuk ngajar saudara. Sehingga kita boleh ya meneliti firman Tuhan ketika orang lain memberitakan yang salah, kita bisa menelaah saudara. Ini salah. Karena kita belajar, kita tahu saudara. Ya, makanya pengetahuan kita firman Tuhan itu perlu terus diasah saudara. Terus kita belajar. Kalau firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, bagaimana mungkin bisa jadi pelita kaki kita kalau kita baca firman Tuhan cuma sekali sebulan. Ya, pelita bagi kaki itu harus setiap saat saudara. Firman Tuhan itu harus kita pelajari saudara. Itu yang berbicara dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari mulai dari hari ini saudara. Ya jangan biarkan tahun 2025 engkau memulai dari nol lagi saudara. Oh nanti 2026 aku akan sungguh-sungguh lagi, habis begitu itu aja. Ya begitu. Waktu ini ya begitu cepat berlalu. Ya, poin yang terakhir adalah jangan terburu-buru. Ya. Katakan kiri kananmu, jangan terburu-buru. Katakan firman Tuhan 1 Samuel 22 ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa dan di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Garis bawahi apa yang dilakukan Allah kepadaku. Bayangin kata menunggu ini gak enak saudara. Tapi Daud menunggu Tuhan membantu kehidupan, apa mau dilakukannya. Ya. Mari dalam keputusan yang kita ambil ketika ada tekanan dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru ngambil keputusan saudara. Datang kepada Tuhan. Jadilah tenang kata firman Tuhan sehingga kau bisa berdoa. Ya jangan terburu-buru. Bayangin Daud mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Makanya di tengah-tengah persembunyiannya Anda bisa baca di dalam Mazmur. Ya, ada syair yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Daud. Itu menjadi pondasi bagi banyak-banyak penulis musisi-musisi rohani diambil dari kitab Mazmur, saudara. Ya, dia bukan cuma berhenti, udah berlindung aman, tapi dia mencari wajah Tuhan. Amin. Di tengah-tengah pressure yang terjadi dalam kehidupannya, dihadapkan dengan orang-orang yang bermasalah, dia tetap mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, banyak orang ketika udah promosi, udah rapi, udahlah, cukup sampai di situ, ya. Tapi dia orang yang setia. Ada keluarganya yang mendukung dia, ada bersama-sama dengan dia. Ini penting sekali, saudara.
Ya, keluarga yang mendukung, saudara. Katakan Amsal 9 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Siapa di tempat ini yang pernah salah langkah ketika terburu-buru? Sering sekali kecelakaan kerja terjadi bukan gara-gara dia belum paham, tapi melakukannya terburu-buru. Oh, nanggung, kerjain dikebut. Ya, digalakan paling sering tuh. Ya, gak mau ikut prosedur, JSA-nya gak jelas, yang penting lakukan, selesai pulang gitu ya kan. Mau gini pulang, akhirnya apa? Ya, keselamatannya terancam. Baru-baru ini terjadi fatality. Ya, di tempat di sebelah kita tetangga. Yang meninggal, bayangin, gara-gara kecelakaan kerja. Ya, sering sekali saudara, ketika kita tergesa-gesa, kita salah langkah. Ya, ketika pressure dalam kehidupan kita terjadi, jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Ya, perlu renungkan konsekuensinya apa. Ya, kalau Daud, dia tahu keselamatannya terancam. Emergensi, saudara. Ya, di tempat kita kerja ada namanya tombol emergensi, stop. Jadi kalau nggak bisa dikendalikan lagi, ya unitnya nggak bisa dikendalikan lagi, ya parameter nggak terkontrol lagi, masih terus running, pencet tombol emergensi. Kalau nggak mau lagi emergensi, kabur, saudara. Saya percaya Daud juga gitu yang dilakukan dia. Dia nggak bisa lagi jalan, kabur, saudara. Kabur bukan berarti kita menyerah, tapi untuk keselamatan kita, saudara. Amin. Sering sekali kita ya ngambil tindakan yang terburu-buru. Ya, sedikit cerita, waktu saya naik motor, saudara. Slide berikutnya. Ada polisi. Ada polisi di sini? Oke, gambarnya berikut. Sorry. Ini polisi di luar negeri. Gak ada ya? Oke. Ya. Lagi kenalan atau apa ya? Lagi ditilang gitu, saudara. Ya, saya cerita sedikit. Waktu saya naik motor sama istri saya terburu-buru, ya. Buru-buru. Saya pakai helm udah panasin, udah takut terlambat nih kerja. Jadi saya pergi hidupin cepat-cepat lah, saya bilang kan, saya udah bikin helm di tembok gitu, di tembok pagar. Saya kira dulu kita masih pacaran ya, mana istri? Masih belum suami istri. Ya, saya kira ya istri saya, ya dulu pacar saya gitu ya. Sekarang masih pacar nih. Ya. Dia pakai helm, saudara. Jadi begitu di jalan, saya tancap gas gitu, terburu-buru, langsung jalan. Tiba-tiba di lampu merah, udah lampu hijau, saya jalan aja. Tapi polisinya peluit-peluit. Saya lihat, bukan saya gitu ya. Kemudian saya makin kebut, dikejar. Pakai motor patroli. Berhenti. Kenapa Pak? Nantangin lagi gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa? Kamu tahu kesalahanmu kamu apa? Gak ada Pak, saya ikuti lalu lintas. Apa yang salah? Kemudian ya dulu masih pacar saya, pegang kepala. Katanya. Ternyata gak pakai helm, gak dipakai helmnya. Ya, saya lihat, udahlah, ampun. Ya, sering sekali saudara, ya ini sedikit cerita tentang kejadian saya. Ya, masalah sepele saudara, gara-gara tergesa-gesa. Akhirnya, ya harusnya kita ngejar waktu untuk tepat waktu masuk kerja. Akhirnya molor lebih parah. Karena apa? Karena tergesa-gesa saudara. Ya helmnya nggak dipakai. Akhirnya ditilang, ya ikut sidang. Banyak waktu yang tersita habis. Ya, ngulang lagi ya, terlambat, banyak kerugiannya saudara, terlambat, keluar uang, keluar waktu lagi. Ya, keputusan yang kita ambil dengan tergesa-gesa, kita salah langkah saudara. Banyak waktu yang tersita habis. Ada harga yang harus kita bayar, yang harusnya nggak perlu saudara. Ya, sehingga kita mulai lagi bangun lagi saudara. Ya, mari saya mengajak kita semua di tempat ini. Ketika pressure terjadi, ketika masalah sulit terjadi dalam kehidupanmu, ya percayalah, ya, ada Tuhan ada bersama-sama denganmu, ya jangan tergesa-gesa saudara. Ya, datang kepada Tuhan, ya datang dalam komunitas orang-orang yang bisa menolongmu dalam kerohanian saudara. Teman-teman kita saya punya teman-teman yang orang-orang yang nggak semua takut Tuhan. Dulu saya sempat hobi main sepeda, ya sampai dibeliin sepeda sama bos gitu ya, beli di Singapura, road bike gitu ya.
enak banget gitu ya bersepeda sama bos gitu ya. Tahu nggak saudara? Sehingga ketika saya ambil kasih waktu saya untuk hal itu, saya ngilangkan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, sering sekali komunitas kita menentukan arah kita, saudara. Makanya penting sekali saudara berada di komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu yang dipakai Tuhan untuk memagari kita, saudara. Mengingatkan kita. Amin. Saudara gak bisa berjalan sendiri, saudara. Bahkan di Alkitab dikatakan, Tuhan memakai orang-orang lain juga untuk mencapai tujuannya terjadi dalam kehidupan kita. Untuk mengasah kita. Amin. Mari engkau hadir dalam komunitas yang benar, saudara. Ya, saya dulu gitu. Saya ikut, enak banget gitu main sepeda. Ya, sampai ke jembatan saya udah, ya, bolak-balik dari jembatan 1 sampai jembatan 6, main sepeda. Ada kebanggaan tersendiri, hebat gitu ya, bisa main sepeda, bolak-balik gitu ya. Setelah itu dikasih makan siput, sepertinya menjanjikan, tapi ada kekosongan, saudara. Ketika terjadi masalah dalam kehidupanmu, kau kehilangan arah. Amin. Untuk kita bisa berjalan lebih jauh, kita butuh orang lain, saudara. Kalau saudara mau pingin jalan cepat, jalan sendiri. Gak ada yang ganggu, saudara. Tapi pastikan bahwa kita gak akan bisa kuat, saudara. Kita butuh orang lain. Ya. Yang terakhir, bukan gara-gara saya fans Liverpool, you'll never walk alone. Ketika kau ada di gereja ini, pastikan kau tidak berjalan sendiri. Sedikit, hanya bagian dari cerita. Liverpool itu lebih dari 30 tahun puasa gelar Premier League, saudara. Orang-orang lain, udah selama 30 tahun itu udah ada sampai 13 trofi, ada 5 trofi. Klubnya mulai amburadul, mulai kehilangan sponsor, dijual ke beberapa pihak, ya kan. Tapi apa yang terjadi kebangkitannya? Bukan gara-gara pemainnya hebat, tetapi supporternya yang luar biasa. Makanya Anfield terkenal bukan gara pemainnya, tapi karena supporternya yang luar biasa solid. Makanya Anfield itu menjadi stadion yang angker buat klub-klub lain. Makanya lawan-lawan lain bilang, bukan karena pemainnya kami takut, tapi gara-gara supporternya itu dari awal sampai akhir itu teriaknya luar biasa. Itu yang membuat kami gentar. Saya percaya kita bisa kuat itu karena ada orang-orang lain, saudara. Amin. Ada keluarga, saudara. Bayangin, saudara, ada banyak orang ngambil keputusan yang salah karena dia merasa dia sendiri, saudara. Ya, mari jadikan diri kita ini menjadi orang yang bisa berdampak buat orang lain, saudara. Amin. Sehingga orang lain gak ambil keputusan yang salah, saudara. Bahkan hari ini saya mencatat ada begitu banyak orang yang mengakhiri hidupnya, apalagi di Batam gitu ya. Cukup besar. Kenapa? Dia merasa sendiri. Karena dia merasa bahwa dia berjalan sendiri. Tekanan itu dia biarkan terjadi sendiri, gak di-share, gak ada orang lain yang menerima dia. Ya. Salah satu klub ini, ya, gara-gara ada orang-orang pendukung, supporter yang kuat, sehingga klub ini kembali bangkit, sehingga bisa menjuarai beberapa champion. Ya, ini hanya sedikit contoh, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan, ya, perenungan dalam kehidupan kita. Amin. Katakan kiri kananmu, kau tidak akan berjalan sendiri. Amin. Ya, makanya ketika ada masalah terjadi dalam kehidupanmu, ada hamba Tuhan di tempat ini yang bisa kau share. Kami mungkin gak bisa langsung kasih solusi dalam kehidupanmu, tapi setidaknya kami teman seiman yang bisa mendengar. Kita mau menjadi pendengar juga bisa meringankan orang, saudara. Amin. Ya, beberapa dari kami pernah konseling, ya, jadi konselor. Sebelum saya tutup, ya, kami belajar dari FJ Bandung pada waktu itu, ada Pastor Ade, Pak Nik, ya, yang sudah belajar tentang konselor. Nyata tidak perlu banyak ya untuk bisa mengurangi orang yang sedang berbeban, saudara. Kita menjadi pendengar yang baik, ternyata itu bisa menolong orang lain, saudara. Amin. Kelihatannya, capek banget aku dengar. Saya percaya Daud juga seperti itu. Aduh. Kenapa lah datang punya orang masalah ini kan? Aku masalah belum selesai juga kau datang pula. Saya juga sering terjadi gitu ya.
aduh masalah yang sama pula lagi ya, samalah kita menangis gitu. Enggak gitu saudara. Dia pemimpin harus lebih bijaksana, jangan kelihatan dia punya pressure saudara, bayangin, jaga itu. Ya, mari saudara, Tuhan mau pakai setiap kita apapun pressure yang terjadi, Tuhan aku mau melayani engkau. Yes. Enggak nunggu nanti, posisiku nanti udah bagus. Nantilah, masih lagi mantap-mantapnya nih karirku, jangan saudara. Makanya anak-anak kita bilang saudara, dimanapun anak-anak kita berada, jangan sampai anak-anak kita kehilangan arah. Mengejar dunia ini, boleh saudara. Tapi yang paling utama adalah Tuhan. Amin. Yang pertama adalah Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Bukan berarti Anda gak bekerja keras, tetap bekerja keras. Tapi Tuhan harus nomor satu saudara. Amin. Saya gak takut anak saya nilainya jelek saudara. Sampai lebih takut anak saya udah mulai malas datang ke gereja. Udah gak mau sekolah minggu, itu saya udah mulai was. Berarti anak saya ini gak senang lagi datang beribadah kepada Tuhan. Ya, saya mulai takut kalau anak saya udah lupa berdoa. Saya takut kalau anak saya udah malas cerita sama papanya, cerita sama mamanya. Saya bukan orang tua yang sempurna, tapi saya belajar ya dari orang-orang yang di tempat ini bagaimana mendidik anak. Mari kita bisa meneladani orang-orang di sekitar sini. Siapa lagi saudara? Ya kan? Gak ada lagi saudara. Makanya hadir dalam komunitas yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan memakai setiap kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Makasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau memilih setiap kami boleh ada di gereja ini Tuhan. Menjadi bagian keluarga di gereja ini. Biarlah kehadiran kami menjadi dampak bagi banyak orang di tempat ini. Bagaimana Daud menjadi orang yang setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Kami juga mau Tuhan dalam kondisi tekanan juga yang sedang terjadi dalam kehidupan kami juga kami boleh peduli kepada orang lain Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh dikuatkan firman Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Bahkan gerejamu di tempat ini, gembala kami Pastor Adi. Dari hikmat daripada Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga gereja ini, care group di tempat ini semakin lebih lagi luar biasa Tuhan. Ada care group baru yang akan muncul, ada pemimpin-pemimpin muda yang muncul di gereja ini. Karena gereja ini milik-Mu Tuhan, generasi-Mu ada di tempat ini. Kami percaya gereja ini menjadi gereja yang boleh melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Orang-orang yang akan tampil sebagai pemenang. Tuhan pilih anak-anak muda di tempat ini boleh menjadi berkat bagi kota Batam, bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik, haleluya. Terima kasih Pastor Herman untuk firman-Nya yang menguatkan setiap kita, yang memberi pedoman bagi setiap kita. Semoga firman yang sudah dibawakan menjadi rema bagi setiap kita, amin. Kita selalu doakan yang terbaik untuk keluarga Pastor Herman juga, agar selalu diberkati Tuhan, amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup untuk ibadah Super Sunday kita hari ini, saya mau mengundang bagi yang pertama kali hadir untuk ibadah ini, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh kita lambaikan tangannya? Oh tidak ada, semua jemaat yang setia. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Ada? Ada yang baru pertama kali hadir? Oh tidak. Tidak ada. Oke. Kita mau menutup ibadah Super Sunday kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari salam kanan kirinya, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita.
saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat waktu yang baik, buat waktu yang indah, kesempatan yang baik yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Bahkan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Herman dalam segala hal di dalam kehidupannya yang terjadi ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Setiap kami berdoa, biarlah berkat Tuhan senantiasa dicurahkan. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, bahkan Tuhan berikan hikmat dalam segala sesuatunya ya Bapa. Sungguh kami boleh melihat Tuhan menyertai, Tuhan menolong dalam segala sesuatunya. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, dalam Mazmur Daud menceritakan banyak hal tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia boleh mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong dia dalam segala sesuatunya. Bahkan kami juga mau belajar ya Bapa, dalam segala hal, pressure, tekanan yang kami hadapi ya Bapa, kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena hidup ini bukanlah tentang kami lagi ya Bapa. Hidup ini adalah tentang bagaimana Tuhan dipermuliakan. Biarlah lewat masalah, lewat pressure yang kami alami, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menceritakan. Sehingga kami boleh merasakan ya Bapa. Di sepanjang kehidupan kami senantiasa akan menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya, untuk setiap jemaat yang sakit. Pada saat ini setiap kami berdoa ya Bapa. Kami mohon Tuhan berbelas kasih dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Untuk yang berbeban berat, untuk yang mengalami masalah dalam ekonomi dan lain sebagainya, kami sungguh percaya ya Bapa. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Tuhan yang akan menyatakan yang terbaik. Tuhan menolong setiap kami ya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau terima berkat daripada surga. Kita mau angkat tangan kita, biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga. Biarlah sungguh damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Sukacita yang daripada surga itu yang akan serta menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan